Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan materi kami pada hari ini. Namun sebelum itu yang kami hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah biofisika dan teman-teman semua yang kami sayangi. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah Kitanias, Yahoo. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami terdiri dari 2 orang. Saya sendiri bernama Novi Kristianila Agus sebagai penyaji pertama dan moderator. Kemudian Desi Nurani Mendeva sebagai penyaji yang kedua. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yaitu teori tentang atom. Yang pertama, pengertian atom, di mana atom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Konsep dasar atom ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli fisika yang bernama Demokritus pada awal keempat sebelum Masehi. Nah, orang ini berasal dari Yunani, jadi menurut dia teori atom ini berarti suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dibelah lagi. Kemudian struktur atom, di mana struktur atom ini ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan negatif, dan elektron tidak bermuatan atau netral. Jadi proton dan neutron ini berada di dalam inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom. Sekarang kita masuk pada teori atom Rutherford, di mana pada tahun 1910 Rutherford bersama 2 orang muridnya bernama Hans Geiger dan Ernest Mesderen. Nah, mereka melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Jadi menurut Rutherford ini pernyataan yang dia kemukakan yaitu yang pertama, dia mengemukakan bahwa atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Kemudian inti atom bermuatan positif karena mengandung proton, dan atom juga bersifat netral karena jumlah proton dalam inti sama dengan elektron yang mengelilingi inti. Nah, jadi kesimpulannya menurut Rutherford ini dia mengatakan bahwa model atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian spektrum atom hidrogen. Jadi spektrum atom hidrogen ini dikemukakan oleh seorang guru matematika di Swiss bernama J. Balmer pada tahun 1884. Nah, jadi pada saat itu dia mengemukakan bahwa Balmer ini menemukan pancaran cahaya tampak dari atom hidrogen pada lintasan tertentu. Nah, jadi jika ada elektron di luar atau tingkat elektron yang lebih tinggi berpindah menuju ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron itu dapat memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Sebagai contohnya, apabila ada suatu zat kita panaskan secara terus-menerus, maka zat ini akan memancarkan cahaya dengan bentuk spektrum yang kontinu. Kemudian pemancaran radiasi cahaya tersebut pada zat ini disebabkan oleh adanya getaran-getaran atom pada penyusun zat. Akan tetapi, jika suatu zat yang berada di dalam tabung gas bertekanan rendah, maka terjadi potensial tinggi. Jadi ketika hal itu terjadi, maka gas akan memancarkan spektrum atau disebut dengan diskontinu, yang berarti gas tersebut hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Baik, demikian pembahasan saya dan akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya.